107.5 PRFM. Satgas COVID-19 RT 07 RW 06 Kelurahan Mekarjaya ya Rancasari atau Kecamatan Rancasari, pendengar PR Pak Safrial, di mana warga berinisiatif katanya untuk mendirikan posko mandiri penanganan COVID-19 yang menggunakan dana swadaya. Pendengar, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Safrial. Selamat pagi Kang Heri. Damang Pak Safrial ya. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Kang Safrial ini dari RT 07 RW 06 ya Kang ya. Kelurahan Mekarjaya Rancasari. Wah, ini ada masyarakat berinisiatif mendirikan posko. Ini seperti apa ini ceritanya nih Kang Safrial? Ya, ini kan kita flashback ke tahun 2020. Waktu mulai merebak di bulan Maret ya. Bulan Maret 2020 mulainya ada pandemi di Indonesia. Tentunya di Bandung saya menginisiasi langsung membuat posko khusus, karena waktu itu posko Satgas itu hanya di setingkat RW seperti itu. Nah, jadi kita membuat tidak ada posko setingkat RT seperti itu. Jadi kita buat inisiasi sendiri membuat posko untuk setingkat RT, tentunya dengan mandiri, gitu kan? Dengan mandiri dalam rangka membantu RW. Jadi kita mengawasi daerah saya sendiri, RT saya, warga saya. Akhirnya saya membuat posko untuk pengendalian prokes di wilayah RT 07 RW 06. Nah, awalnya sih seperti waktu didirikan kita dalam rangka pencegahan waktu itu ya, pencegahan tindakan-tindakan preventif, sosialisasi masker, prokes, dan sosialisasi terkait dengan new normal di awalnya dulu. Awalnya gitu begitu. Iya, ada bahasa new normal kan. Betul. Nah, di awalnya berkembang ke sini waktu itu kita ada beberapa yang terkonfirmasi positif warga di tahun 2020. Di situ pengembangan daripada Satgas COVID ini dengan saya buatkan lagi untuk relawan Kartini Mandiri. Nah, seperti yang ini di dalamnya adalah ibu-ibu Bu RT dengan didampingi dengan ibu-ibu pengurus RT juga. Nah, dengan sinergi DKM, DKM Masjid Al-Ikhlas beserta ketua DKM dan ibu DKM pun ada di dalamnya seperti itu. Keren. Nah, dari situ yang saya buat untuk relawan ini adalah bagaimana relawan ini membantu warga-warga yang terkonfirmasi positif, membantu untuk terkait dengan kebutuhan logistik dan vitaminnya. Nah, karena memang saya menegaskan sekali di wilayah ini apabila warga yang terkonfirmasi positif, pertama wajib lapor. Wajib lapor ke RT atau ke Satgas, dan kita akan berikan sosialisasi bahwa sejauh mana kalau memang harus dengan kondisi yang masih sehat, kita arahkan untuk isolasi mandiri di rumah. Beserta keluarga, tentunya dengan menginstruksikan bahwa isolasi di rumah, tentunya kita harus memenuhi, di balik itu memenuhi logistiknya. Jadi ada sebab akibatnya juga ya. Jadi kita nggak mungkin semena-mena untuk menyarankan isolasi di rumah, tetapi logistiknya tidak ada, itu tidak ada solusinya juga seperti itu. Betul. Nah, makanya kita buat petugas relawan ibu-ibu ini akhirnya bekerja sampai saat ini. Kebetulan kita ada kurang lebih hampir 30 yang terkonfirmasi positif. Totalnya sampai saat ini sudah zero seperti itu. Alhamdulillah. Dengan total sembuh semua seperti itu. Itu tuh angka yang disebutkan adalah untuk tingkat RT saja ya, di RT 07. Tingkat RT betul. Oke. Artinya di sini saya jadi berpikir begini, andai semua unit-unit terkecil seperti RT ini melakukan yang sama, jadi perluasan corona atau COVID-19 ini seperti tidak akan terjadi dengan begitu cepat ya Pak Safrial ya.
karena Betul. sudah diselesaikan di tingkat yang lingkungan terkecil kan dari tingkat RT begitu. Tapi Betul. pertanyaan saya gini Pak Safrial, ini kan begitu luar biasa tadi semua pihak terlibat begitu kan ya, dari mulai pengurus, semua pengurus bahkan sampai pengurus DKM dan istrinya atau ibu-ibunya juga begitu. Nah ini bagaimana, ada kesulitan tidak ketika mengajak semua untuk ikut mendirikan posko, kemudian lalu bergabung dan melaksanakan ini sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti begitu Pak Safrial? Tidak, alhamdulillah waktu itu kita memang menyampaikan kepada relawan, disinilah kita dengan kondisi pandemi negara kita ini, disinilah kita punya kesempatan untuk membaktikan diri, kayak gitu kan, membaktikan diri, maka kita saya buat ikon tuh bakti negeri, kayak gitu kan, di sini. Jadi ada tenaga kesehatan bisa membaktikan dirinya dengan fungsi dan tugas dan keilmuannya. Kita sebagai warga juga bisa membaktikan diri juga, membantu warga-warga kita. Betul. Jadi momen inilah yang harus kita gunakan. Yang memiliki dana, dia bisa membantu dengan dana. Yang memiliki pikiran dengan idenya, yang memiliki tenaga dengan tenaganya. Seperti itu yang saya sampaikan ke warga di sini, seperti itu. Oke, dan tanpa merasa keberatan semua warga akhirnya mau melaksanakan dan bahu-membahu gotong royong, dan semuanya ini dilakukan secara swadaya meskipun di sana pasti ada biaya begitu ya Pak Safrial? Betul, jadi semua dari awal, baik saya buat banner semuanya untuk sosialisasi, semua itu memang swadaya gitu kan. Kita buka membuka keran untuk dari warga ke warga, karena kita himbau bahwa disinilah fungsi kita, bagaimana yang mampu bisa memberikan, yang tidak mampu terbantu, seperti itu gitu kan. Yang sehat membantu yang tidak sehat, yang tidak sehat terbantu oleh yang sehat, seperti itu. Baik. Dan kalau yang saat ini terakhir, karena tadi kan kasusnya di RT 07 RW 06 Mekarjaya ini sudah zero ya, kata Pak Safrial. Baik, tapi kegiatan masih tetap ya berlangsung. Seperti apa masih sekarang? Tetap. Jadi dari 2020 itu tetap Satgas standby, gitu kan, tidak ada pembubaran. Ibu-ibu relawan juga tetap standby seperti itu, dengan dana berapa. Apabila dana menipis, biasanya kita sampaikan lagi di grup dana menipis, seperti itu. Ada grupnya. Jadi nanti di grup WA warga nanti ada juga yang memberikan baik tunai maupun transfer, dan report pun terkait penggunaan keuangan itu kita sampaikan pun di grup, seperti itu. Maka dokumentasi kita sampaikan, kita simpan di YouTube buat 5 tahun ke depan lah. Mengenal 5 tahun ke depan seperti apa kondisi itu, kayak gitu. Baik, ini sampai tersusun dan terstruktur begitu ini ya, rapi ya, sampai ada bagian dokumentasi sehingga nanti di berapa tahun kemudian, mudah-mudahan pandeminya memang setelah berakhir kita punya kenangan gitu ya bersama. Betul, warga. ya itu memang saya buat ide saya editing semuanya, saya buat ini teman-teman nih gitu kan. Saat ini memang tidak ada artinya ini, kayak gitu kan. Betul. Tapi ke depan 5 tahun kita melihat situasi bagaimana daerah Bandung waktu itu. Nah, itu baru berarti nanti apabila kita flashback 5 tahun ke depan, seperti itu. Luar biasa. Artinya nanti RT 07 ini punya catatan, punya kenangan gitu ya tentang betul itu yang sejarah. saya maksud, ada noktah di sana ya, noktah putih lah, seperti itu, bahwa kita melakukan, kita bersama dari warga untuk warga, dan disinilah fungsi kita minimal saya sampaikan, kita melakukan hal-hal apa yang disampaikan, himbauan maupun edaran ataupun instruksi dari pemerintah terkait prokes ini. Apa yang harus kita lakukan, kita mulai dari sekarang. Jangan melihat orang lain untuk tidak melakukan. Makanya setiap apapun yang ada di RT 07 kita mengikuti daripada himbauan pemerintah. Baik kondisi masjid, baik untuk jam malam atau apapun, saya himbau baik melalui banner, baik melalui sosialisasi, agar masyarakat bisa memahami, mengerti. Dimulai dari kita untuk membantu pemerintah, menuruti dari program pemerintah, itu satu bukti bahwa kita ingin menghilangkan pandemi di negara ini. Gitu. Oke, luar biasa. Nah ini Pak Safrial, saat ini kan kalau Pak Safrial mungkin tadi dengan potensi yang dimiliki bisa melakukan hal-hal seperti editing video dan lain sebagainya, dokumentasi dan lain sebagainya. Kalau yang lain, karena tadi kasusnya sudah zero di RT ini, yang lain sekarang apa yang sedang dikerjakan nih? Yang lain maksudnya? Ya, masyarakat yang lain, warga yang lain, kan tadi ada unsur-unsur dari ibu-ibu dan yang lainnya. Ini kan sudah zero nih kasusnya. Jadi apa kegiatannya? Biasanya kita
untuk itu biasanya ada memang dari tim Satgas. Tim Satgas ini memang mengawasi daripada satu sisi tamu yang datang, mengawasi daripada berkumpul. Kita melihat CCTV juga seperti apa kondisinya, seperti itu kan. Terakhir juga kemarin ada kurban pun kita lakukan dengan benar-benar melakukan prokes seperti tidak menimbulkan klaster baru gara-gara hal kurban seperti itu, kayak gitu kan. Nah, untuk ini biasanya kita maintenance, ini tindakan preventif apabila zero ini adalah kita menyemprot setiap minggu ke rumah warga seperti itu. Baik. Ya. Itu berbahu juga dari petugas, dananya pun dari warga juga, ada kenceleng dari warga. Ya, kita pergunakan lagi untuk kedepannya seperti itu. Berarti memang kenceleng ini atau patungan ini masih tetap berjalan ya, karena masih ada biaya yang dikeluarkan. Ya, di sini kita kembalikan lagi begitu pentingnya arti gotong royong kayak seperti itu kan. Karena tidak ada gotong royong, kita tidak bersatu padu, itu tidak akan terjadi apa-apa seperti itu. Betul. Ini selama sejauh ini kan semuanya swadaya Pak Safrial ya. Adakah dari pihak di luar RT 07 yang akhirnya ikut berpartisipasi begitu untuk menyumbang atau apa sebagainya begitu? Ya, selama ini sih kita tidak terlalu ke arah ke sana ya, sumbangan dari eksternal seperti itu ya. Karena memang wilayah kita kebetulan di RW 06 ini, di wilayah kita ini kebetulan memang perumahan, tetapi didampingi dengan beberapa pemukiman perkampungan, RT yang lainnya. Artinya kita mengkaji diri, nggak apa-apa lah dari pemerintah bisa membantu rekan-rekan tetangga kita ini sebelah, RT yang lain terkait bantuan seperti itu, gitu kan. Jadi kita lebih ke arahnya apa yang harus kita berikan, kayak gitu. Bukan apa yang harus pemerintah berikan, kayak gitu. Jadi lebih kita ke sana sih, gitu kan. Seperti itu. Swadayanya ini masih tetap bertahan kalau begitu ya sampai dengan saat ini. Betul. Safrial. Baik, ini luar biasa Pak Safrial. Ini masih akan terus dan posko juga masih tetap berdiri dengan kokoh ya. Masih, waktu itu juga ada kunjungan dari Pak Kapolsek Rancasari. Kunjungan seperti apa, melihat kondisi Soma seperti itu kan, melihat kondisi posko. Karena memang apa yang kondisi terakhir ya saya konsultasikan ke Kapolsek Rancasari terkait sistem keamanan ataupun pengadaan ataupun ada hal-hal yang ingin diadakan kegiatan seperti itu. Tentunya ikut petunjuk daripada Polsek Rancasari dan terkait dengan konfirmasi positif kita koordinasi dengan UKT Puskesmas Durwati seperti itu. Oke. Baik, ini luar biasa pengalaman yang tentunya patut menjadi contoh ini bagi siapapun ya, karena ini adalah perkara kebaikan begitu Pak Safrial. Ya, saya berharap ini bisa juga menular ke RT sekelilingnya begitu ya, kemudian ke tingkat RW sekelilingnya, kelurahan dan terus meluas menjadi tingkat regional dan juga nasional bahkan mungkin ya. Karena ini kegiatan yang memang luar biasa begitu Pak Safrial. Ini apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Pak Safrial terhadap terutama warga Pak Safrial di sana juga yang saat ini masih tetap bahu-membahu dan bersama-sama begitu bergotong royong. Karena saya rasa biasanya gini, kalau sudah terjadi begini rasa persaudaranya biasanya semakin terasa begitu kental begitu Pak Safrial. Betul. Saya sebenarnya baik sebagai ketua RT maupun ketua Satgas tentunya care ke warga, tegas untuk keluarga dalam rangka menyelamatkan keselamatan warga sendiri seperti itu. Jadi hal-hal itu mungkin mungkin dari warga sendiri ada rasa takut seperti itu kan. Tetapi ketakutan itu karena ada satu ketegasan dari saya dalam rangka melindungi mereka seperti itu. Nah, tentunya saya dengan kondisi ini tidak ada artinya saya sebagai seorang RT ataupun ketua Satgas tanpa ada bantuan support dari seluruh pengurus RT dan ketua DKM Al-Ikhlas. Dan tentunya supporting daripada seluruh warga yang mau bahu-membahu, kita bersama-sama untuk saling membantu dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing seperti itu. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh warga dan pengurus RT maupun DKM. Seperti itu sih Kang. Baik, jadi kalau suatu saat Pak Safrial tiba-tiba tegas juga karena rasa sayang bukan karena benci.
Rasa sayang Betul agar sekali, semua betul. warga terlindungi. Jadi wayahna kalau semua ada saat-saat tegang itu begitulah di lapangan ya adanya Pak Safria. Betul, Tapi kadang-kala kan kita ada tegang, walaupun kita mengusirkan bukan sentimen pribadi seperti Ah. itu, hal-hal itu kita hilangkan lah. Yang penting niat kita memang mengamankan daripada pandemi ini supaya Betul. di wilayah kita ya aman, aman. bersih seperti itu. Oke. Dan sampai saat ini berarti karena zero tidak ada lagi yang melaksanakan isoman di RT 07 ya Pak Safria. Iya, untuk saat ini Alhamdulillah. per hari ini zero. Mudah-mudahan Bertahan terus ya. tidak ada lagi. Semoga- Mudah-mudahan seperti itu. Semoga sampai dengan berakhir pandemi di Indonesia tidak ada lagi kasus di sana Pak RT ya. Amin, amin. Baik. Insya Allah Baik, kayak gitu. Pak Safria, terima kasih sudah bersama RFM. Pak Safria berbagi cerita yang luar biasa ini. Semoga jadi Baik, motivasi kita juga untuk melakukan kebaikan yang sama ya, Pak Safria ya, di wilayah Baik, kita baik, masing-masing. Kak Baik, sukses dengan semua programnya. Salam untuk semua warganya di sana, Pak Safria ya, di RT 07 Baik, RW baik, 06, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.